Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa bassa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat. Sebelum berlanjut bertadarus qiraah mubadalah, alangkah baiknya kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan juga kepada para ulama dan para ulama perempuan, dan juga kepada pengarang penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Bila hadinnya wa ala kulliyatin surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan di halaman 51 di bab 1 pendahuluan. Di halaman 51. Perspektif mubadalah dalam buku ini hadir sebagai bagian dari kerja-kerja dakwah penyempurnaan itmam akhlak yang sebelumnya sudah maslahat, baik dan mulia. Dakwah penyempurnaan adalah misi utama Nabi Muhammad SAW yang masih harus kita lakukan secara berkesinambungan. Tradisi akademik pemahaman teks-teks Islam selama ini sudah baik, tetapi karena sesuatu dan hal lain terjadi distorsi dan memerlukan penyempurnaan. Distorsi yang dimaksud adalah ketika teks-teks itu hanya didekati dari sisi laki-laki sebagai subjek tanpa melibatkan perempuan. Penyempurnaannya adalah dengan perspektif dan metode mubadalah yang ingin memastikan kehadiran perempuan sebagai subjek dalam mendekati teks, sehingga akhlak yang maslahat itu harus maslahat untuk laki-laki dan perempuan. Akhlak yang baik itu hanya bisa dikatakan baik jika benar-benar baik dan untuk laki-laki dan perempuan. Begitupun akhlak yang mulia itu hanya akan mulia dengan sempurna jika perempuan dan laki-laki sama-sama dimuliakan. Di peran inilah buku mubadalah ini hadir. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima sholihal akhlaq. Musnad Ahmad. Wa fi riwayatin ukhra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu li utamima husnul akhlaq wa Malik. Wa fi riwayatil ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sunan Al-Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang maslahat. Musnad Ahmad. Riwayat lain, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Muwatta Malik. Riwayat lain, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sunan Baihaqi. Isi buku ini didesain dalam 5 bagian. Bagian pertama, bab 2, mendeskripsikan makna dan landasan konsep mubadalah, baik dari Al-Quran, hadis maupun landasan yang lebih filosofis. Bagian kedua, bab 3, menjelaskan qiraah mubadalah sebagai metode baca teks dan diskursus metode lain dalam disiplin usul fiqh dan tafsir. Bagian ini menerangkan teknik praktis mengoperasikan metode mubadalah dalam membaca teks-teks sumber dalam Islam. Bab 4, menurunkan hasil bacaan perspektif dan metode mubadalah terhadap teks-teks sumber dan isu-isu eksistensial di mana perempuan dan laki-laki adalah manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bagian keempat, bab 5, mengenai hasil bacaan mubadalah yang isu-isu pernikahan. Mengenai bacaan mubadalah untuk isu-isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga. Sementara bagian yang kelima, bab 6 adalah tafsir mubadalah untuk isu-isu sosial kemasyarakatan yang lebih luas, baik dalam kehidupan komunitas maupun negara, bangsa dan global dunia. Buku ini adalah upaya kecil dari keimanan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang melarang menuhankan apapun selainnya.
Kerahmatan Nabi Muhammad SAW yang inklusif bagi perempuan dan laki-laki, dan keadilan Islam pada segenap manusia dan semesta alam. Jika isi buku ini benar, maka semua itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Melalui lembaran-lembaran tradisi Islam sepanjang sejarah yang saya baca dan pahami, saya hanya merangkainya kembali, membungkusnya, menghiasinya, dan menghadirkannya sebagai hadiah untuk para pembaca saat ini. Jika salah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba-hambanya maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba-hambanya cara lain memahami keadilan Islam, merangkainya dan dalam sebuah konsep dan mengamalkannya di muka bumi, khususnya tentang keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Semoga buku ini memberi petunjuk pada kebenaran, menghadirkan manfaat bagi segenap orang dan lingkungan, serta mengembalikan masyarakat pada kebaikan dan keadilan Islam. Amin. In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaih tawakkaltu wa ilahi unib wa huwa musta'anu wal hadi ila sawa'is sabil. Tidaklah aku inginkan dengan karya ini kecuali sebagai upaya perbaikan sesuai kapasitas dan kemampuanku, dan tidak ada yang menyempurnakan karyaku ini kecuali atas bimbingan Allah. Kepadanya aku berserah diri, dan kepadanya juga aku akan kembali. Dialah yang menolong dan yang akan menuntun kita bersama ke jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Memasuki bab kedua, gagasan dan konsep mubadalah, makna dan landasan. Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka seringkali dianggap tawanan, seseorang yang tidak diperhitungkan oleh kalian, padahal sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan hal tersebut berbuat baik. Nabi Muhammad SAW, Sunan Ibnu Majah nomor 1924. Dalam teks hadis yang dikutip tersebut, para perempuanlah perlu dipastikan memperoleh kebaikan. Wasiat ini penting karena dalam konteks sosial seringnya mereka dilupakan, dipinggirkan, dan tidak memperoleh hak-hak yang layak. Dalam bahasa persis hadis disebut dengan frase awanin indakum, yang secara literal berarti bahwa perempuan adalah tawanan di antara kalian. Tentu saja sebagaimana dijelaskan Ibnu Mansur wafat 711 sampai 1311, frasa seperti tawanan di antara kalian bukan tawanan yang sebenarnya, sebab dalam Islam perempuan bukanlah tawanan laki-laki, begitupun istri bukanlah tawanan suami. Perempuan disebut dengan kata awanin, tawanan, karena sering dizalimi, dilemahkan, dan dipinggirkan dalam berbagai konteks sosial. Ungkapan seperti tawanan dalam teks ini merujuk pada situasi ketika para perempuan seringkali dikuasai dan dikungkung oleh laki-laki. Dalam kondisi seperti demikian, tentu saja perempuan laksana tawanan laki-laki. Tepatnya, tawanan sebuah sistem sosial yang lebih didominasi perspektif laki-laki. Teks hadis ini sedang mengingatkan kondisi faktual di masyarakat, bukan sedang menetapkan kondisi normatif tentang perempuan sebagai tawanan para laki-laki. Kondisi faktual ini penting disebutkan sebagai konteks di mana pesan Nabi Muhammad SAW disampaikan di awal kalimat dan ditegaskan lagi di akhir kalimat. Pesan normatifnya memihak pada perempuan, memberi perlindungan dan melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW meminta kita untuk saling berwasiat secara terus-menerus untuk memastikan para perempuan memperoleh kebaikan, karena konteks sosial masih sering merendahkan mereka. Ini adalah bentuk pemihakan yang sangat nyata dari Nabi Muhammad SAW dalam konteks yang demikian. Pesan wasiat kebaikan Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan yang menjadi relevan. Pemihakan terhadap perempuan tentu saja adalah sesuatu yang niscaya bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan teks hadis, karena konteks sosial Arab saat itu begitu merendahkan perempuan. Al-Quran menegaskan kemanusiaan para perempuan ketika saat itu banyak peradaban masih menganggap mereka sebagai barang dan bukan manusia. Lalu
Al-Quran justru turun untuk menegaskan nilai dasar yang memperhitungkan amal perbuatan perempuan sama persis sebagaimana perhitungannya terhadap laki-laki. Amal baik yang mereka lakukan dalam penegasan Al-Quran akan mengantar mereka pada apresiasi di dunia dan di surga di akhirat. Persis seperti apresiasi yang diberikan kepada laki-laki dengan amal baik mereka tanpa perbedaan sama sekali. Al-Quran juga memberi mereka hak mewarisi yang awalnya justru menjadi barang warisan. Ia juga dengan tegas melarang perdagangan seks perempuan yang saat itu marak terjadi. Sekalipun mereka berstatus budak, apalagi jika berstatus merdeka, tentu pelarangan semakin tegas lagi. Nabi Muhammad SAW yang meresapi semangat Al-Quran lalu melarang pemaksaan pernikahan terhadap perempuan yang awalnya biasa dan begitu lumrah terjadi di kalangan masyarakat Arab. Perempuan saat itu dinikahkan tanpa pertanyaan persetujuan mereka sama sekali. Lalu perempuan akan hidup dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Mereka tidak terkubur di dalam tanah. Mereka tidak terkubur di dalam tanah, tetapi terkubur dalam kehidupan yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad SAW membebaskan dan memberikan mereka pilihan dalam hal pernikahan. Al-Quran juga membatasi pernikahan poligami, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas yaitu hanya 4 perempuan yang boleh dinikahi, dari sebelumnya yang tanpa batas sama sekali. Kualitas yaitu keharusan berlaku adil dalam poligami. Bahkan Al-Quran menegaskan monogami sebagai sesuatu yang ideal dari sisi kualitas, keadilan, dan kebaikan dalam berkeluarga. Dalam semangat pemihakan inilah gagasan dan konsep mubadalah ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan penting relasi kerjasama, bukan hegemoni antara laki-laki dan perempuan. Secara perspektif, mubadalah tentu saja bukan hal baru. Ia justru merupakan norma yang fundamental dalam Islam, yang dibawa dan ditegaskan Al-Quran sejak awal. Yang baru hanyalah soal penamaan terminologi, penegasan sumber-sumber, dan penggunaannya secara aplikatif pada kondisi sosial kita sekarang, baik dalam kerja-kerja interpretasi teks keagamaan maupun dalam relasi sosial sehari-hari. Bab ini akan menjelaskan asal muasal dan cakupan makna mubadalah, ayat-ayat yang menjadi sumber utama, teks-teks hadis yang menginspirasi, basis teologi bagi perspektif mubadalah, dan konteks mengapa metode mubadalah muncul sebagai tafsir teks-teks sumber Islam. Makna mubadalah. Mubadalah adalah bahasa Arab mubadalatan, berasal dari kata suku kata badala yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Quran sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan, mufa'alah, dan kerjasama antara dua pihak, musyarakah. Untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Baik di kamus klasik seperti Lisanul Arab karya Ibnu Mansur maupun kamus modern seperti Al-Mu'jam Al-Wasit mengartikan kata mubadalah dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini kata badala mubadalatan digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Dalam kamus modern lain, Al-Maurid, kata untuk bahasa Arab Inggris, karya Dr. Rohib Al-Baki, kata mubadalah diartikan muqabalah bi al-misl, yaitu menghadapkan sesuatu dengan pedanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind of degree. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kesalingan, terjemahan dari mubadalah dan reciprocity, digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.
Dari makna-makna ini, istilah mubadalah dalam buku ini akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antar manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, antara laki-laki dengan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, antara individu dengan individu, atau antara masyarakat, baik skala lokal maupun global, bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan. Namun dalam buku ini pembahasan mubadalah lebih difokuskan pada relasi laki-laki perempuan di ruang domestik maupun publik, relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerjasama. Prinsip mubadalah dengan demikian tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga jika di dalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas atau antar warga negara. Tetapi dalam semua jenis relasi tersebut kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Inilah fokus dari pembahasan buku ini. Dari prinsip kemitraan dan kerjasama ini, istilah mubadalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Dengan demikian, pembahasan buku ini akan menjelaskan gagasan dan konsep mubadalah dalam dua pengertian saja: relasi kemitraan, kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. B. Gagasan mubadalah dalam Al-Quran. Dalam kosmologi Al-Quran, manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhalifahan ini ada di pundak manusia, laki-laki dan perempuan, bukan salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain, atau salah satu hanya melayani dan mengabdi pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerjasama dengan tolong-menolong. Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antar umat manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan atas namanya kamu saling berbagi dan saling menjaga hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1.
Innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wan nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, kaum muhajirin, dan orang-orang yang melindungi dan menolong kaum ansor, mereka semua adalah penolong satu sama lain. Keempat ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerjasama dianjurkan oleh Al-Quran. Mungkin masih bisa dicari lebih lanjut ayat-ayat lain yang membicarakan hal ini. Dalam ayat pertama surat Al-Hujarat ayat 13 terdapat kata ta'arufu, sebuah bentuk kata kesalingan, mufa'alah, dan kerjasama, musyarakah dari kata arafa, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain dan begitu pun sebaliknya. Ayat kedua surat Al-Maidah ayat 2 juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, ta'awanu, berarti saling tolong menolonglah kalian semua. Ayat ketiga juga surat An-Nisa ayat 1 menyebut kata tasa'alun yang menurut disiplin ilmu shorof disebut musyarakah baina isnain atau kerjasama antara dua pihak yang bermakna saling meminta satu sama lain. Sementara ayat keempat surat Al-Anfal ayat 72 memiliki frase ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain adalah penolong, yang juga memiliki makna kesalingan. Keempat ayat tersebut memberi inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerjasama dan kesalingan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat yang lebih tegas menyebut laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerjasama adalah sebagai berikut. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhumuhumullah innallaha azizul hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Ini ayat pertama yang paling tegas dan jelas. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung bagi yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik yang menjadi rujukan baik dari madhab tekstual bi al-mansur atau rasional bi ar-ra'yi mengartikan frase ba'duhum awliya'u ba'd dengan saling tolong menolong, tanasur saling menyayangi, tarahum lalu mencintai, tahabbub, dan saling menopang, ta'adud, yang satu adalah wali bagi yang lain. Wali artinya adalah penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Dengan makna kesalingan dalam frase ba'duhum awliya'u ba'd ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi kesalingan dalam frase tersebut akan dijelaskan oleh ulama tafsir secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, seperti mereka lebih membicarakan kesalingan yang umum dalam tubuh umat Islam, yang ghalibnya hanyalah antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Walau bagaimanapun frase ba'duhum awliya'u ba'd ada dalam pernyataan eksplisit, Al-Quran jelas menyatakan bahwa kesalingan itu antara laki-laki dan perempuan. Artinya prinsip kesalingan, tolong menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin. Jika demikian, kesalingan tentu saja mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara mereka berdua, sebab tolong menolong akan paripurna jika di antara dua orang meyakini sebagai setara dan sederajat. Ayat kedua yang menunjukkan perspektif mubadalah secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan adalah ayat 195 surat Ali Imran. Ayat ini menyebut laki-laki dan perempuan tidak dibedakan amalnya. Kemudian disusul dengan frase ba'duhum min ba'd. Frase ini sebagaimana frase ba'duhum awliya'u ba'd di antara seperti kesalingan dan tolong menolong.
Pastajaba lahum rabbuhum anila udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim fa'udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu li ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Dan Tuhan mereka menjawab kegelisahan mereka, aku sama sekali tidak akan menyia-nyiakan setiap amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain adalah sama. Maka mereka yang berhijrah dipaksa keluar dari rumah-rumah mereka dan disiksa karena memilih jalanku. Juga mereka yang berperang dan dibunuh karena jalanku, aku akan hapuskan dosa-dosa mereka dan aku masukkan mereka ke surga yang penuh dengan sungai yang mengalir sebagai balasan dari Allah, dan Allah memiliki sebaik-baik balasan. Surat Al-Imran ayat 195. Merujuk pada pernyataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamil Ahkamul Quran dengan frase ba'dukum min ba'd, ayat ini tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan di mata agama, hukum, aturan, dan kebijakan. Dengan demikian, kedua frase yang serupa tersebut menjelaskan kesalingan sekaligus menyiratkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dua ayat tersebut menegaskan perspektif kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas. Beberapa ayat lain yang secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan adalah surat An-Nisa ayat 19 tentang relasi rumah tangga secara umum, surat Al-Baqarah ayat 187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan istri, dan surat Ar-Rum ayat 31 mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahi fi khairan katsira. Dan perlakukanlah mereka perempuan dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi pada sesuatu yang tidak kalian sukai dari mereka itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Surat Al-Baqarah ayat 187. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Ketiga ayat tersebut sangat eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa ayat 19 secara bahasa sudah menggunakan bentuk kesalingan, sigot mufa'alah, dan dalam kalimat wa'asiruhunna bil ma'ruf, sehingga arti kalimat tersebut tidak sekedar perlakukanlah istrimu dengan baik, tetapi saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami. Jika diterjemahkan literal dari kalimat ini adalah perlakuan wahai suami istri, istrimu dengan baik, maka terjemahan resiprokalnya adalah perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Terjemahan yang kedua lebih mencakup kedua jenis kelamin dan menyiratkan makna timbal balik sekaligus kesederajatan dibandingkan yang pertama. Terjemahan kedua sesungguhnya lebih tepat jika mengacu pada bentuk kalimat kesalingan, mufa'alah, sehingga ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memerlukan istri dengan baik, tetapi juga kepada istri untuk memperlakukan suami dengan baik pula.
Surat Al-Baqarah ayat 187 dengan frase hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna juga secara eksplisit menyebut bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Ini pernyataan kesalingan yang paling eksplisit antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Memang secara literal ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, sehingga kalimatnya adalah mereka. Istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Tetapi secara resiprokal ia juga bisa dibaca dengan membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicara. Sehingga ayat tersebut jika ditunjukkan kepada perempuan bisa berarti suamimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya. Ayat ini adalah dasar yang paling jelas dan kuat mengenai kesalingan antara suami dan istri. Satu sama lain adalah pasangan yang bagaikan pakaian yang melindungi, memberi kehangatan ketika dingin, dan menghadirkan kesejukan ketika suasana panas. Sementara surat Ar-Rum ayat 21 mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki. Ia mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pernikahan itu bisa membawanya pada ketenangan dan cinta kasih melalui pasangan yang dinikahi mereka. Tetapi frase bainakum dalam ayat ini menegaskan maka resiprokal atau kesalingan antara suami dan istri. Bisa dikatakan frase tersebut adalah pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-harapan tersebut, sakinah, mawaddah, rahmah. Secara eksplisit ditegaskan dalam frase bainakum bahwa cinta kasih, mawaddah warahmah itu harus tumbuh di antara suami dan istri. Mereka berdua dan tidak cukup salah satu saja. Sehingga jika suami berharap memperoleh ketenangan dan cinta kasih dari istri, hal yang sama juga diharapkan oleh istri dari suami. Itulah maksud dari kata bainakum dalam ayat tersebut. Ayat-ayat lain yang menegaskan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la yudarru walidatum biwalidiha wala mauludulah biwalidi wa ala warisi mislu dzalik fa in arada fisolan antarodim minhuma wa tasawurin fala junaha alaihima. Seseorang tidak dibebani kecuali kesanggupannya, dan janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan janganlah pula seorang ayah dibuat menderita karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris. Jika mereka berdua hendak menyapi dan atas kerelaan dan musyawarah mereka berdua, maka mereka tidaklah berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 233. Fala ta'duluhunna fala ta'duluhunna kihna ajwajahunna ida taradau bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah kalian menghalangi mereka perempuan untuk dinikahi calon suaminya mereka, apabila mereka telah saling rela dari antara mereka perempuan dan calon suaminya dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat 232. Wa kaifa ta'khuduna wa qad abda ba'dukum ila ba'd wa ahadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian tega mengambilnya pemberian kepada pasangan, padahal kalian telah menikah dan berhubungan satu dengan yang lain, dan mereka perempuan telah melakukan perjanjian yang kuat dengan kalian. Surat An-Nisa ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan mengenai komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus dan membesarkan anak, berkorban dan mengurus dan membesarkan anak. Dan dalam ayat ini juga harus memperhatikan kondisi ibu dan ayah untuk anak tersebut. Seorang ibu menurut ayat ini begitupun ayah tidak boleh menjadi cedera karena anak mereka. Karena itu diperlakukan perencanaan persiapan kecermatan, kematangan dan kemampuan yang paripurna. Urusan ini juga harus dilibatkan kerelaan, kebersamaan dan permupakatan antara kedua orang tua.
Kata la tudoro secara tutur bahasa Arab juga adalah redaksi kesalingan mufa'alah dan kerjasama musyarakah. Artinya di antara dua pihak hendak tidak saling menyakiti. Bisa jadi antara suami dan istri, bisa juga antara anak dan orang tua. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan ini mendapatkan barokah dan kebaikan untuk kita semua. Kita berlanjut di halaman 70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.